iQOO lagi-lagi siap bikin geger pasar smartphone. Setelah sukses berat dengan peluncuran iQOO Neo 10 Pro Plus di Tiongkok yang dibekali chipset Snapdragon 8 Elite, sekarang iQOO udah siapin peluncuran iQOO Neo 10 buat pasar global termasuk Indonesia. Bocoran terbaru iQOO Neo 10 udah dapat sertifikasi dari SDPPI Indonesia, setelah sebelumnya dapat lampu hijau dari BIS India. Nomor modelnya adalah I2405, yang dipastikan bakal resmi meluncur dengan nama iQOO Neo 10. Nah, menariknya harga iQOO Neo 10 ini katanya bakal lebih murah dibanding Poco F7 Pro dan justru digadang-gadang jadi pesaing berat buat Poco F7 Basic. Cocok banget karena Poco F7 Pro sendiri baru aja resmi launching di Indonesia, tapi sayangnya performa penjualannya bisa dibilang zonk. Data penjualan nunjukin kalau minat pasar terhadap Poco F7 Pro ini kurang banget. Bisa dibilang ini waktu yang pas banget buat iQOO masuk dan nyerobot pasar gaming mid-range yang selama ini didominasi Xiaomi. Desember tahun 2024 kemarin iQOO udah rilis Neo 10 dan Neo 10 Pro di Tiongkok. Dua-duanya pakai chipset kenceng, Snapdragon 8 Gen 3 dan Dimensity 9400. Selain itu ada juga Neo 10 Pro Plus yang jadi varian upgrade dari Neo 10 Pro, khusus buat pasar Tiongkok. Sementara itu di India iQOO juga udah sempet ngenalin iQOO Neo 10R dengan Snapdragon 8S Gen 3 pada Februari lalu. Dan sekarang iQOO Neo 10 reguler udah mengantongi semua sertifikasi penting buat masuk pasar India dan Indonesia. Walaupun spesifikasi resminya masih disimpan rapat-rapat, beberapa rumor bilang kalau spek globalnya bakal sedikit beda dari versi Cina. Tapi buat yang penasaran, ini bocoran yang udah ketahuan nomor model I2405. Kalau spek ini beneran kejadian iQOO Neo 10 bakal jadi monster baru di harga menengah, dan siap banget buat gangguin dominasi Poco di Indonesia. iQOO Neo 10 nggak cuma siap mengguncang pasar mid-range flagship dari sisi performa, tapi juga dari segi desain. Bodinya sekarang tampil makin kekinian dengan bingkai flat alias datar, ngikutin tren smartphone premium zaman sekarang. Di bagian punggungnya iQOO Neo 10 dihias dengan modul kamera berbentuk persegi panjang yang sudut-sudutnya dibuat melengkung halus. Penataan kameranya juga rapi disusun secara sebaris vertikal di sudut kiri atas punggung ponsel, jadi kesannya simple, elegan, tapi tetap punya identitas kuat. Kalau dibandingin dengan pendahulunya iQOO Neo 9 series, desainnya memang nggak beda jauh. Bentuk modul kamera dan letaknya masih serupa. Bedanya di iQOO Neo 10, semua kameranya digabung dalam satu bingkai besar, bikin tampilan belakangnya lebih rapi dan clean. Buat ukuran smartphone gaming kelas menengah, iQOO Neo 10 punya bodi yang terbilang tipis, cuma 8 mm aja. Beratnya memang agak sedikit berasa di angka 206 gram. Tapi itu masih wajar banget, apalagi kalau lihat performa dan kapasitas baterainya nanti. Nggak cuma soal tampang, soal ketahanan juga diperhatiin. iQOO Neo 10 udah dibekali dengan sertifikasi IP68, yang artinya tahan air dan debu. Jadi nggak perlu takut kalau kehujanan atau ketumpahan air dikit-dikit. Kalau ngomongin soal layar iQOO Neo 10, bisa dibilang bintang baru di kelas menengah. Ponsel ini dibekali panel LTPO AMOLED ukuran 6,78 inci yang keren banget. Layarnya udah mendukung 1 miliar warna, refresh rate kenceng di 144 Hz, plus dukungan HDR10+ buat tampilan warna yang lebih hidup. Puncak kecerahannya juga luar biasa dengan 1400 nits buat high brightness mode, dan bisa tembus sampai 4500 nits di mode peak brightness. Gokil banget buat ukuran ponsel mid-range. Yang makin spesial, resolusi layar iQOO Neo 10 ini udah 1,5K, boleh dibilang ini HP LTPO AMOLED termurah yang ngasih kualitas layar sebening kristal di kelas menengah. Fitur-fitur layar iQOO Neo 10 juga super lengkap, ada HDR10+, Dolby Vision buat pengalaman nonton makin sinematik, Widefine L1 support, serta Netflix Certified untuk dukungan penuh semua fitur premium. Buat kalian yang cari HP mid-range dengan layar premium tanpa harus keluarin budget flagship, iQOO Neo 10 ini jelas pilihan yang tepat. Buat urusan performa, iQOO Neo 10 beneran nggak main-main. Ditenagai chipset Snapdragon 8 Gen 3 berbasis fabrikasi 4 nanometer, ponsel ini siap ngelibas semua game berat rata kanan tanpa ampun.
Bahkan berdasarkan skor Antutu iQ Neo 10, tembus angka 2.135.100 poin. Ini udah setara sama performa flagship kelas atas, khusus buat gaming iQ Neo 10, juga dibekali iQ Gaming Chip Q2. Chip tambahan ini bakal bantu ngatur refresh rate, frame stability, dan suhu HP saat main game berat, biar pengalaman gaming makin stabil dan adem. Urusan memori iQ juga nggak pelit. Dilengkapi RAM LPDDR5X dan storage super cepat UFS 4.1, kalian bakal dapetin kecepatan baca tulis data yang ngebut banget. Pilihan RAM-nya mulai dari 12 sampai 16 GB, dengan storage internal mulai dari 256 GB sampai 1 TB. Tapi buat pasar Indonesia, kemungkinan besar iQ cuma bakal bawa varian 512 GB aja, yang sebenarnya udah lebih dari cukup buat sebagian besar user. Kalau mau jujur, Snapdragon 8 Gen 3 masih sangat layak banget dibeli tahun ini. Gue sendiri sekarang pakai iQ 12 yang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Dan beneran semua game berat kayak Genshin Impact, PUBG Mobile, sampai Winlator yang katanya era PC bakal berakhir bisa dilibas tanpa kendala. Buat segi software, iQ Neo 10 punya kabar gembira, langsung pakai Android 15 dengan antarmuka Origin OS 5. Khusus buat wilayah Indonesia, iQ bakal menghadirkan FunTouch OS paling anyar, dengan komitmen update sistem operasi 4 kali dan security patch keamanan sampai 5 kali. Nggak cuma performa gahar, iQ Neo 10 juga bawa sektor kamera yang siap ngasih pengalaman foto dan video kelas atas di harga mid-range flagship. Untuk kamera belakangnya, iQ Neo 10 dibekali kamera utama 50 megapiksel. Pakai sensor Sony IMX 921 Plus OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depan 16 megapiksel buat selfie. Buat rekaman video, kamera belakangnya support perekaman 4K 30 fps, sementara kamera depannya support perekaman Full HD+. Hasil kamera iQ Neo 10 beneran bagus banget baik siang maupun malam hari. Detail foto tetap tajam, warna keluar alami, dan yang paling penting noise minim banget, bahkan di kondisi low light atau malam hari. Kalau dibandingkan sama Poco F7 Pro atau Poco F7, hasil kamera iQ Neo 10 unggul telak, dynamic range lebih luas, warna lebih hidup, dan stabilisasi OIS bikin hasil foto maupun video jauh lebih profesional. iQ Neo 10 hadir membawa semua fitur konektivitas terkini. Yang kalian butuhkan ada koneksi NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IR Blaster Remote, X-Axis Linear Motor Vibration, Gyro Hardware, dan terakhir sertifikasi IP68. iQ Neo 10 tampil dengan baterai 6100 mAh, juga fast charging 90 Watt, tapi versi Cina bahkan dilengkapi teknologi 120 Watt silikon karbon anoda. iQ Neo 10 hadir dalam dua varian memori yang menarik. Varian terendah dengan RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB dijual 5,5 juta rupiah. Varian tertinggi dengan RAM 16 GB dan penyimpanan 1 TB dibanderol sekitar 8 juta rupiah. Dengan banderol itu, varian terendah iQ Neo 10 lebih murah dibandingkan Poco F7 Pro. iQ Neo 10 dijadwalkan resmi meluncur pada bulan Mei 2025, berbarengan dengan gelombang ponsel berperforma flagship yang mulai hadir di pasaran. Kesimpulannya, dengan harga kompetitif, layar superior, chipset kencang, kamera ciamik, serta baterai tahan lama, iQ Neo 10 jelas sangat worth it dibanding Poco F7 Pro.